Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat dari determinan. Ini adalah 4 pokok bahasan dari video kali ini. Pertama, saya akan membahas tentang sifat dari determinan perkalian matriks. Yang kedua, mengenai determinan dari kelipatan matriks. Yang ketiga, mengenai determinan dari inverse. Dan yang terakhir adalah determinan dari transpose. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Baik, mari kita melihat pada materi kita yang pertama. Nah, jadi apabila ada dua matriks yang dikalikan, maka determinan dari hasil perkalian tersebut adalah sama dengan hasil perkalian dari determinan matriks yang dikalikan. Ya. Misalnya, kita punya dua buah matriks, matriks A dan matriks B. Nah, sesuai dengan definisi yang dituliskan di atas, ya, determinan dari hasil perkalian matriks A dan B itu sama dengan perkalian dari determinan matriks A dikali determinan dari matriks B. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan ya matriks ini. Misalnya kita melihat, kita bisa langsung melakukan ekspansi baris misalnya, atau menggunakan metode Sarus untuk mencari determinan dari matriks A. Tapi di sini kita juga bisa ya menyederhanakan matriks A, dan juga supaya kita lebih terbiasa dengan menggunakan modifikasi matriks untuk mencari determinan dengan menggunakan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer, maka di sini kita lihat di kolom pertama itu elemennya adalah 1, 0, 1. Sehingga kita mungkin bisa menyederhanakan dengan menggunakan baris ketiga terhadap baris pertama yang sama-sama 1 untuk membuat salah satunya menjadi 0. Di sini saya menggunakan negatif dari baris ketiga yang dijumlahkan ke baris pertama untuk mendapatkan baris pertama yang baru. Operasinya adalah seperti ini dan menghasilkan matriks yang seperti ini. Dari sini, kita bisa menemukan determinan dari matriks hasil OBE ini yang kita tahu hasilnya akan sama dengan determinan dari matriks A. Nah, kita lihat operasinya menjadi lebih sederhana karena kita hanya perlu menghitung satu kofaktor ya. Jadi kita hanya perlu menghitung kita menggunakan ekspansi kolom pertama. Kita hanya perlu satu perhitungan ya, yaitu pada elemen 31. Karena dua elemen di atasnya sudah kita buat menjadi 0 dengan operasi baris elementer. Nah, dari sini kita dapatkan determinan matriks A adalah sama dengan negatif 7. Kita lakukan hal yang serupa dengan matriks B. Ya. Langkah ini sekali lagi adalah langkah yang opsional. Saya kali ini menggunakan baris ketiga dijumlahkan dengan baris kedua. Nah, kita lihat di kolom kedua itu, ya, kolom kedua elemennya adalah 0, min 1, dan 1. Nah, kita buat saja min 1 baris kedua itu atau baris ketiga, kolom keduanya menjadi 0. Nah, di sini kolom kedua dari baris kedua yang kita buat menjadi 0. Nah, sehingga sama seperti tadi, kita hanya perlu mencari kita hanya perlu menghitung ya dari satu elemen dikalikan kofaktor, yaitu dari 32. Ya. Hasilnya adalah negatif 11. Nah, sekarang kita akan melihat perkalian dari matriks A dengan matriks B. Hasilnya bisa Anda cek ya, bisa Anda cek langkah pengerjaan ini. Saya tidak akan membahas lagi. Anda bisa lihat hasilnya ada di sebelah sana di bawah ya. 8, 4, 1, 6, negatif 1, negatif 10, 5, 1, dan minus 1. Kemudian kita cari determinannya. Saya memilih menggunakan ekspansi kolom kedua ya. Kita juga bisa sebenarnya menyederhanakan, tapi kali ini saya memilih untuk tidak menyederhanakan karena sepertinya
kita butuh dua kali operasi baris elementer. Jadi karena ini matriks 3 kali 3, saya langsung saja lakukan ekspansi dengan menggunakan kolom kedua. Hasilnya, determinan dari matriks hasil perkalian matriks A dengan matriks B adalah sama dengan negatif 77. Nah, dari perhitungan tadi sekali lagi kita dapatkan matriks A kali matriks B determinannya adalah negatif 77. Kemudian, sebelumnya kita telah mendapatkan determinan matriks A adalah sama dengan negatif 7 dan determinan matriks B adalah sama dengan 11. Sehingga jika kita melihat lagi sifat dari determinan perkalian matriks, maka kita tahu bahwa determinan dari matriks hasil perkalian adalah sama dengan perkalian dari determinan matriks-matriks yang dikalikan. Maka di sini determinan matriks A adalah negatif 7, determinan matriks B adalah 11, maka hasilnya adalah negatif 77. Nah, hasilnya sama dengan determinan dari perkalian matriks A dan matriks B. Oke, itu tadi tentang determinan dari perkalian matriks. Mari kita melihat bagaimana determinan dari kelipatan sebuah matriks atau matriks yang dikalikan dengan sebuah bilangan skalar. Nah, misalnya ya, A adalah sebuah matriks persegi, dimensinya adalah n kali n ya tentu saja. Kemudian kita punya sebuah bilangan C, maka berlaku determinan dari C kali A adalah sama dengan C pangkat n kali determinan matriks A. Misalnya kita punya matriks seperti ini, ya. Ini matriks segitiga atas. Kita bisa menemukan determinannya dengan langsung mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama. Tetapi kalau Anda lihat di sini ada sebuah pola dari elemen-elemen pada matriks ini, semuanya itu kelipatan 5, maka saya bisa tarik 5 keluar. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bentuk ini 5 dikalikan matriks ini, ya. Ini serupa dengan bentuk matriks yang dikalikan dengan sebuah skalar. Skalarnya di sini 5, ya. Dimensinya 3 kali 3. Maka kita ingat definisian tadi, sehingga kita gunakan sifat ini, maka determinan dari matriks A adalah sama dengan 5 pangkat 3 kali determinan matriks yang ada di sini, ya, yang ini, yang kita tarik tadi 5 keluar. Hasilnya kalau kita langsung kalikan diagonal utama adalah 5 pangkat 3 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 125 kali 30 sama dengan 3750. Seandainya kita menggunakan langsung mengalihkan elemen pada diagonal utama dari matriks A, hasilnya juga sama, 3750. Baik, kita lanjutkan dengan melihat determinan dari inverse. Nah, untuk inverse, determinan dari sebuah inverse adalah sama dengan 1 per determinan A. Jadi misalnya, kita mau mencari determinan dari inverse matriks A, maka itu adalah sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Nah, kita punya dua matriks di sini ya, jadi matriks A dan inverse-nya. Kita lihat di sini dari materi yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat hubungannya. Jika kita melakukan ekspansi baris kedua dari A, maka kita bisa menemukan determinannya adalah sama dengan negatif 1. Langkahnya bisa Anda pause video ini dan Anda periksa. Kemudian untuk matriks inverse dari A, saya melakukan ekspansi kolom ketiga. Karena apa? Di sini kalau kita lihat ekspansi kolom ketiga tuh elemen-elemennya semua sama dengan negatif 1 ya. Jadi tidak perlu dikalikan kelipatannya, kita cukup kali negatif 1. Saya tarik keluar negatif 1 dan hasilnya adalah negatif 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan determinan dari A adalah sama dengan negatif 1 dan determinan dari inverse matriks A adalah negatif 1. Sehingga determinan dari A inverse itu kalau kita mau lihat tadi sesuai definisian tadi adalah determinan dari inverse matriks A adalah 1 per determinan A, itu negatif 1. Nah, ya. Ini kebetulan memang kalau kita lihat
inverse-nya sama-sama negatif 1 ya. Tapi aturan ini sebenarnya berlaku juga untuk matriks dengan memiliki nilai determinan yang lain. Ya. Nah, yang terakhir tentang determinan dari matriks transpose. Nah, ingat kembali bahwa transpose itu didapatkan dengan kita memutar ya. Dan kita ingat juga bahwa determinan itu kita bisa dapatkan dari ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Nah, dengan melihat dua hubungan ini, maka berlaku determinan dari A adalah sama dengan determinan dari transpose matriks A. Kenapa? Karena sekali lagi kita bisa dapatkan dari ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Kalau kita mentranspose sebuah matriks, barisnya jadi kolom. Ya. Jadi intinya sama saja. Oke, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.